Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Ya, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian ke acara kami, yaitu pelatihan penggunaan sosial media untuk mengembangkan akses pasar bagi UMKM Kabupaten Serang. Ya, sebenarnya kegiatan ini awalnya memang dirancang untuk ke lapangan ya, tapi karena situasi COVID sehingga kegiatan ini kami alihkan menjadi kegiatan yang sifatnya webinar. Untuk hari ini saya bacakan dulu ya Bu, Bapak Ibu, rundown acara kita. Ini nanti pembukaan, kemudian nanti sambutan dari Ibu Dr. Andavita Agustini, MA, ini selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Kemudian nanti ada presentasi dari narasumber kami yang pertama itu Mbak Cindy Yulia Putri. Kemudian nanti yang kedua presentasinya dari Mbak Wiwi Rukmi Dwi Astuti. Kemudian nanti ada tanya jawab ya, dan selanjutnya kesimpulan dan penutup. Oke, kegiatan ini memang dilakukan, ini salah satu bentuk pengabdian kami ya Bapak Ibu, bagian dari Tridharma. Tridharma kami itu ada 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cuma karena bentuk pengabdiannya ini kami tidak bisa melakukan langsung ke masyarakat, kami ganti bentuk pengabdian kami menjadi bentuk yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat kepada bagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kegiatan selanjutnya, ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Andavita Agustini MA, selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, untuk memberikan kata sambutan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Nurmasari Sitomea, Ibu Cindy Ya, Yulia Bu. Putri, Ibu Wiwi yang sering sudah bekerja sama dengan kami di sini. Ya Bu. Ya Bu. Maskernya harus dibuka ya? Masker harus dibuka ya? Gimana amannya aja Bu? Iya, tapi di sini jangan buka aja deh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada UPN ya, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta yang telah begitu dari udah ini tahun kedua ya melaksanakan pengabdian kepada masyarakatnya di Kabupaten Serang. Alhamdulillah berkat namanya pengabdian dari UPN ini, UMKM di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dalam hal manajemen, karena kan sudah diajari ya dari ibu-ibu juga. Sekarang alhamdulillah kegiatannya kan adalah pelatihan untuk pemasaran UMKM melalui media sosial. Untuk itu kami sangat menghargai sekali, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada UPN, terutama sekali kepada ibu-ibu selaku fasilitator, narasumber juga, penyelenggara kegiatan juga. Terima kasih. Dan yang kedua, yang terhormat juga kepada para peserta pelatihan, baik itu dari mahasiswa UPN dan juga dari UMKM Kabupaten Serang. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berguna bagi kemajuan usaha UMKM. Karena memang sebagaimana kita tahu, UMKM Kabupaten Serang itu jumlahnya, kami sampaikan dulu jumlahnya ya Bu. Jumlahnya itu ada 37.513. Dan yang untuk olahan itu mencapai 12 ribuan. Yang lainnya sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, dan sebagainya. Nah,
itu terus terang saja selama adanya pandemi COVID ini memang mengalami membuat dampak yang sangat signifikan kepada UMKM kami. Dampak yang sangat serius dalam hal perekonomian. Dan juga terus terang saja dengan adanya pandemi ini banyak sekali muncul UMKM baru. UMKM, jadi wirausaha pemula banyak sekali bermunculan karena kan ada banyak PHK ya, pabrik-pabrik PHK, sehingga mereka otomatis menjadi UMKM untuk menyambung hidup, baik itu di sektor perdagangan maupun juga di sektor pengolahan. Dan terus terang saja ya memang kalau pemasaran sekarang ini otomatis memang harus melalui online ya Bu ya, karena kan jadi hari ini Bu di Kota Serang itu sudah mulai PSBB di Kota Serang hari ini PSBB. Kabupaten Pandeglang itu PSBB mulai dari hari Senin nanti besok. Kabupaten Serang ini belum Bu, terus terang Kabupaten Serang belum PSBB, tapi agaknya sebentar lagi akan PSBB juga. Nah itu merupakan sebuah kebijakan dari Gubernur Banten, dan itu pasti akan sangat berefek kepada teknik penjualan, teknik pemasaran dari hasil produksi itu. Jadi terima kasih ini dilatih pemasaran melalui sosmed, karena memang itu sangat sangat dibutuhkan untuk saat sekarang ya. Kalau saat dulu kan sosmed itu hanya dipakai mungkin untuk kebanyakan bersosialisasi biasa, untuk ngobrol-ngobrol. Sekarang dengan tapi banyak juga sih UMKM yang sudah menggunakan sosmed sebagai media penjualan online seperti itu, tapi dengan pelatihan ini mudah-mudahan akan lebih banyak lagi, akan lebih baik lagi, kualitasnya lebih baik lagi, sehingga mereka juga bisa dapat menjaring pembeli dengan lebih banyak lagi seperti itu. Mudah-mudahan ya Ibu ya dengan teknik yang lebih baik. Terus terang saya lihat ada yang untuk Instagram dan itu, dan yang satunya lagi adalah e-commerce untuk mesti apa ya saya lupa. Jadi mudah-mudahan itu sangat berefek pada pemasaran di Kabupaten Serang di UMKM itu. Saya juga mohon maaf ya Bu, harusnya kan sekarang Pak Kepala Dinas yang memberikan sambutan, tapi beliau juga ada acara. Jadi walaupun kami ini sekarang dalam PSBB seperti ini, tapi kita tetap berjalan. Saya juga nanti sebentar lagi juga akan pergi ke lapangan tetap Bu, pergi ke lapangan dengan Bank Indonesia karena mereka lagi memotret profilnya UMKM Kabupaten Serang juga, jadi nanti kita ke kecamatan seperti itu, karena memang nanti ada kegiatan online juga seperti itu. Itu kami nanti saya mohon maaf dengan sangat karena mungkin saya tidak akan ikut serta secara terus menerus karena memang saya kebetulan juga ada rapat lagi dengan provinsi juga. Maaf makanya saya bukannya saya tidak mau ya, tapi ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan di sini. Terus juga kepada UMKM Kabupaten Serang, saya berharap tolong serius mengikuti materi, tapi juga bukan hanya untuk sebagai teori, tapi itu tolong agar betul-betul dipraktikkan nanti di dalam usahanya, sehingga usahanya akan mengalami kemajuan yang signifikan. Dan jangan lupa ibu-ibu dan bapak, ini saya pesan aja nih Bu ya buat UMKM, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, menjaga untuk selalu pakai masker, selalu hand sanitizer selalu ada, terus juga social distancing dan semuanya akan dilaksanakan, karena terus terang ini pandemi sekarang ini memang terus terang Ibu di Kabupaten Serang di Provinsi Banten itu lonjakannya sangat signifikan. Sekarang itu debunya bukan puluh lagi, itu udah ratus di sini di Kota Serang juga, makanya agak jangan sini deh seperti itu. Terus terang karena memang kami juga nggak bisa ke Jakarta ya karena memang kita sekarang dalam PSBB lagi Bu. Iya, PSBB lagi sekarangnya di mana-mana PSBB karena memang agak kurang terkendali ya. Sekarang juga di Banten seperti itu. Tapi makanya kami terima kasih kepada ibu-ibu semua karena telah memberikan pelatihan, akan memberikan pelatihan. Ini pelatihan yang keberapa kali ya, kemarin tentang perpajakan. Ini terima kasih sekali. Mudah-mudahan UMKM kita makin pintar, makin mandiri, makin maju dan berkembang, sehingga efeknya adalah juga berarti itu menyukseskan visi misi Kabupaten Serang.
yaitu meningkatkan perekonomian lokal, perekonomian daerah. Tidak perlu buka kan kalau saya? Ya, untuk itu agaknya dari saya cukup sekian sambutannya. Selamat belajar kepada ibu-ibu dari UPN juga, terima kasih atas pembelajarannya dan juga atas materinya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesaksiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih Bu Vita atas sambutannya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya. Ini ada materi yang akan disampaikan oleh Mbak Cindy. Jadi Bapak Ibu mohon menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh melalui, ya boleh ditulis di chat, boleh. Nanti bertanya juga boleh. Ya, tapi kita berikan kesempatan dulu. Nanti setelah Mbak Cindy baru Mbak Wiwi, baru kita tanya jawab. Nah, Mbak Cindy, tema yang diangkat hari ini adalah tentang e-commerce sebagai media promosi untuk produk UMKM. Silakan Mbak Cindy untuk dipresentasikan materinya, kurang lebih 15 menit saja ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nurma. Sebelumnya saya izin konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar, Mbak. Jelas ya. PPT-nya sudah tampil di layar, Bu. Oke, PPT-nya sudah Mbak Cindy. Nggak tahu Bapak Ibu yang lain? Ini pada jawab jelas, ya. Oke, jelas ya. Baik, terima kasih Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu dari UMKM dan UKM Kabupaten dan Kota Serang, dan juga para peserta lain, ada mahasiswa-mahasiswi kami di sini. Izinkan saya untuk pagi ini membawakan presentasi saya yang berjudul e-commerce sebagai media promosi untuk produk UMKM. Nah, saya mulai. Yang pertama, apa sebetulnya e-commerce? Banyak orang bicara mengenai e-commerce, begitu kan? Tapi sebetulnya apa definisi e-commerce, begitu? Nah, e-commerce sebenarnya adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik internet, dan website digunakan sebagai pengganti toko offline ataupun toko konvensional yang kita tahu, yang di dalamnya mencakup berbagai fungsi dari mulai proses promosi, pembelian, pemasaran produk, dan juga pemesanan online. Nah, lalu untuk UMKM sendiri misalnya, apa saja manfaat e-commerce? Yang pertama, meningkatkan jangkauan konsumen. Dengan menggunakan e-commerce, tentu pelaku UMKM ataupun UKM bisa lebih mengenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui internet dan sosial media. Jarak tidak lagi menjadi masalah karena adanya jasa kurir atau ekspedisi seperti PT Pos, JNE, JNT gitu ya, Tiki dan sebagainya. Nah, lalu manfaat kedua yaitu meningkatkan pendapatan. Dengan semakin dikenalnya produk dari sebuah UMKM ataupun UKM, maka secara otomatis konsumen juga semakin bertambah, dan hasilnya UMKM akan mampu berkembang hingga meningkatkan sumber lapangan pekerjaan baru. Dan tentu saja ini menjadi ajang promosi bagi UMKM karena dapat lebih leluasa dalam mempromosikan berbagai keunggulan produk dagangan mereka. Dan yang terakhir, ternyata UMKM juga menyumbang pendapatan daerah regional. Semakin berkembangnya UMKM ataupun UKM, maka pendapatan daerah akan semakin tinggi, dan perputaran uang yang mengalir antar daerah akan mengurangi kesenjangan sosial dan membentuk ekosistem perekonomian yang lebih merata di Indonesia. Nah, beberapa contoh e-commerce di Indonesia itu kita sudah gunakan dan sudah kenal ya Bapak Ibu. Misalnya ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli.com, Belanja.com, Tiket.com, Gojek, ini yang paling sering ya. Lalu OLX. Nah, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana sebetulnya misalnya membuka toko online gitu ya. Nah, kita bisa, apalagi sekarang
sepertinya belum kena pajak ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa cara bagaimana membuka toko online ataupun virtual. Saya ambil contohnya misalnya di Shopee gitu ya. Nah, pertama daftar dulu akun Shopee. Download aplikasinya di Google Play Store, lalu membuat akun baru dan isi formulir dengan data pribadi. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah buka dan atur toko. Pilih menu pengaturan toko, isi profil toko, mulai dari nama toko, deskripsi toko, logo, atau kalau ada foto toko dan bannernya, lalu di-save gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu diisi juga alamat toko dan jasa pengiriman. Tulis alamat toko yang sebenarnya dan jasa pengiriman atau ekspedisi yang dijadikan langganan untuk kirim produk. Biasanya yang harganya murah dan terjangkau sampai ke pelosok daerah. Nah, lalu siapkan juga rekening bank dan rincian produk. Cantumkan rekening bank dan jelaskan deskripsi, merek, asal produk, dan juga bahan. Lalu bisa diupload foto-foto produk jualan, berat produk, dan ongkos kirim. Nah, lalu setelah itu semua sudah selesai, Bapak Ibu bisa berjualan di toko virtual. Nah, ini ada beberapa tampilan yang ada di Shopee. Ini ada produk abon bandeng Banten. Harganya 45.000 gitu ya. Terus ongkos kirimnya 10.000. Nah, kayak gini bisa dimasukkan ke dalam deskripsi toko kita gitu. Nah, lalu ada bontot ikan serang. Ini ada juga di Shopee. Ini banyak Pak Bu, saya lihat makanan di kota dan Kabupaten Serang. Lalu ada misalnya batik juga ada batik Baduy Banten, lalu ada juga misalnya, nah ini batik khas Serang, ini saya ambil dari internet, semoga benar ya Bapak Ibu. Kita bisa buat di sini batik khas Serang, kain berkualitas, harga terjangkau, serat kain halus, dan motif beragam. Jadi memang tagline-nya bisa dibuat lebih menarik gitu ya kalau online. Nah, lalu ini saya juga suka ini, misalnya rabek. Rabek apa rabek bilangnya ya, Bu? Pak, saya bilangnya rabek lah ya. Nah, rabek khas Serang, gitu ya. Saya juga sudah pernah makan ini waktu ke Serang. Nah, rabek misalnya, di sini kita bisa buat eksplanasi atau penjelasannya. Misalnya, rabek adalah makanan asli Sultan Banten yang rindu dengan tanah Jazirah Arab. Berbahan dasar daging sapi atau kambing. Lalu selain rasanya manis yang berasal dari kecap, cita rasa rabek yang pedas dan gurih juga diperkaya dengan berbagai bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lada. Nah, tampilannya juga bisa dibuat macam-macam gitu ya. Misalnya ini kuliner Banten. Ada di sini cipuk, ada kue gipang, ada sambal burok. Nah, lalu ada lagi produk UMKM, ini tadi abon bandeng sudah ya. Lalu bisa dibuat juga penjelasannya misalnya kayak kue jojorong. Manis dan kenyal, terbuat dari tepung beras dan gula merah yang dikukus, disajikan dalam cetakan dari daun pisang. Nah, ada juga misalnya keripik si engkong gitu ya. Keripik singkong sebetulnya ya, tapi dia buat mereknya keripik si engkong. Lalu ada keripik sentul gitu ya. Nah, jadi memang untuk di e-commerce sendiri ada banyak yang bisa kita tampilkan di sini. Nah, keuntungannya juga Bapak Ibu tidak perlu buka toko seperti biasanya, tidak bayar sewa toko gitu ya, hanya cukup menyediakan laman atau website di Shopee atau Tokopedia atau laman e-commerce lainnya yang memang tidak berbayar begitu. Dan ini juga bisa lebih menarik konsumen dari seluruh Indonesia gitu ya, karena kan yang memakai internet juga tidak hanya kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Nurma. Oke, ya. Terima kasih Mbak Cindy atas paparannya. Selanjutnya saya silakan Mbak Wiwi untuk mempresentasikan materinya yang terkait
dengan judul Kiat Sukses Dagangan Laris di Instagram. Nah, oke, dipersilakan waktu dan tempatnya, Mbak Wi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di sini kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri bahwa kami adalah dosen akademisi yang mana semuanya berbasis riset. Namun saya ingin mengakui dulu bahwa saya sendiri tidak mempunyai bisnis, tapi di sini saya melakukan penelitian dan pendalaman serta wawancara kepada beberapa pelaku yang sudah aktif di media sosial, khususnya Instagram. Jadi saya mengumpulkan materi tersebut untuk bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu hari ini. Contohnya misalnya kakak ipar saya sendiri juga pelaku UMKM, beberapa saudara saya sepupu juga pelaku UMKM yang sudah aktif di Instagram. Karena itu, untuk memulai, saya akan melakukan share screen di layar Bapak dan Ibu. Baik, cek monitor, apakah sudah terlihat monitornya? Mbak Wi. Sudah, Mbak Wiwi. Oke, dah slideshow-nya. Oke. Baik, kalau kita lihat pertama dari gambar ini, kira-kira yang terpikirkan adalah bahwa saat ini para pengguna internet di dunia itu sudah mencapai miliaran, dan sekarang juga untuk anak-anak yang lahir di zaman sekarang dikatakan namanya digital native, yang mana mereka sudah mengenal gadget dari kecil. Nah, kira-kira dari gambar ini, apalagi yang ibu-ibu ini, kira-kira apa yang sedang dilakukan? Apakah mungkin dia sedang scrolling mau belanja apa? Nah, kita lihat bahwa di musim pandemi ini aktivitas dari masyarakat sangat meningkat untuk durasi yang dihabiskan dengan smartphone-nya. Apakah itu untuk scrolling saja ataupun untuk belanja online. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vita, terbukti bahwa memang online shop ini sangat digemari sekarang oleh masyarakat, apalagi dengan PSBB ataupun new normal yang diberlakukan. Nah, sekarang dengan tema saya tadi, bagaimana kiat berdagang di Instagram. Mengapa saya memilih Instagram? Karena memang Instagram merupakan salah satu media online terbesar di dunia, yang mana penggunanya paling banyak dibandingkan dengan Mbak Wiwi, slide-nya. Mbak Wiwi, slide-nya. Mohon maaf Pak Yulher, presentingnya. Oh iya, ya, mohon keganti maaf. Kayaknya. Mungkin di... Oke, apakah sudah Mbak? Oke, kembali lagi coba Mbak Wi, diulang lagi. Oke, share screen ulang ya? Mohon maaf, sebentar. Kok nggak ada? Sudah terlihat ya, Bu? Ya, oke. Nah, kembali Instagram itu adalah salah satu media online terbesar di dunia dengan penggunaannya. Di sini bisa kita lihat nih, saya lihatkan grafiknya. Indonesia memiliki penduduk dengan pengguna Instagram keempat terbanyak. Nih, saya kasih bendera di nomor 4, itu di bawah Amerika Serikat, India, dan Brazil. Kemudian Indonesia ada di posisi nomor 4. Nah, berapa angkanya? Itu adalah mencapai 73 juta orang yang dimulai dari usia 13 tahun. Sumbernya saya ambil dari statista.com. Nah, di sini kemudian konsep yang ingin disampaikan hari ini adalah bagaimana melakukan pemasaran dengan media sosial. Secara konsep, pemasaran itu membutuhkan komunikasi pemasaran, yaitu bagaimana perusahaan atau unit bisnis mampu menginformasikan, mampu mengajak, mampu mengingatkan konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung mengenai suatu produk atau brand atau merek yang dijualnya. Lalu apa yang dimaksud dengan pemasaran dengan media sosial? Artinya adalah
kita sebagai pengusaha berusaha untuk menarik konsumen atau perusahaan dalam bentuk gambar dan tulisan. Tulisan itu berupa caption biasanya yang diikuti oleh gambar. Untuk tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesadaran citra perusahaan dan juga untuk meningkatkan omset kita tentu saja. Nah, apa keunggulan Instagram? Di sini untuk berjualan di Instagram modalnya rendah, Bapak dan Ibu. Namun pendapatan yang bisa didapatkan ini bisa terbilang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke langkah teknis. Nah, untuk langkah persiapan yang paling penting tentunya adalah bagaimana memahami produk dan juga memahami pasar atau market yang ingin Bapak dan Ibu jual dan targetkan. Di sini yang saya maksud adalah bahwa kebanyakan UMKM itu berfokus kepada produknya. Bagaimana produknya, kemasannya sudah bagus, rasanya sudah enak, namun kemudian untuk menjualnya itu kemudian menjadi bukan anak tiri ya, kurang diprioritaskan mungkin. Setelah rasanya enak, kemasannya bagus, lalu untuk menjualnya bagaimana? Alhamdulillah saya baca berita Banten bahwa ada beberapa produk UMKM diterima misalnya di minimarket, di supermarket, itu alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau kita nggak diterima misalnya, apakah kita harus membuka toko? Nah, di sini kan media sosial menjadi jalan keluar bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah target tingkat repeat order itu penting. Repeat order itu misalnya saya secara sebagai konsumen, saya sudah beli sekali, kemudian ternyata enak dan memuaskan, pelayanan, pengiriman, dan segala macam, lalu saya akan repeat order, saya akan mengulang order, nambah lagi, jadi saya jadi pelanggan setia istilahnya. Jadi itu yang harus ditentukan. Jadi UMKM diharapkan untuk tidak hanya produk oriented, tapi juga market oriented. Nah, kemudian kembali ke Instagram, yang perlu kita siapkan adalah foto dan video produk. Dari awal, sebelum kita punya Instagram bisnis, konten-konten yang ingin disampaikan atau dimuat sudah harus disediakan. Bisa persiapkan logo, seperti tadi kata Mbak Cindy, terus buat WhatsApp bisnis, jadi bukan tidak bercampur dengan WhatsApp personal, atau misalnya Line ya, antara WhatsApp atau Line mana yang lebih nyaman atau lebih populer, dan juga yang paling penting adalah nama Instagramnya, yang mana yang akan menarik minat konsumen. Nah, metode dalam berjualan di Instagram itu ada dua. Yang pertama adalah metodenya basic, yang kedua metodenya lebih advance atau lebih maju. Yang basic ini kita makai yang gratisan, kita lebih mudah, gratis, dan dikenal. Nah, namun untuk advance itu metodenya akan berbayar, seperti membutuhkan endorse dan juga layanan iklan. Nah, ini akan saya bahas. Yang pertama adalah metode basic. Apa yang harus dilakukan pertama? Tentu Bapak Ibu harus punya Instagramnya dulu. Nah, ini saya salah urutan. Harap diperhatikan di poin nomor 3. Jadi ketika kita sudah memiliki akun Instagram bisnis, bagaimana caranya? Misalnya seperti saya, akunnya hanya akun personal, for personal use. Saya ingin mengubahnya menjadi Instagram bisnis. Caranya adalah yang pertama, Bapak Ibu dapat membuka handphone atau laptopnya, yaitu pertama klik profile, lalu di pengaturan, lalu isi profil, akun, dan jadikanlah itu Instagram bisnis. Sangat mudah prosesnya, dan hanya tinggal mengkonfirmasi nomor HP dan email. Silahkan Bapak Ibu bisa cek fitur Instagram bisnis. Nah, setelah itu kita masuk ke mengisi deskripsi. 10 detik pertama ketika kita lihat suatu akun, itu sudah harus ada informasinya, apa yang dijual, apa keunikannya. Nah, di situ langsung dibuatlah, maaf, ada yang share screen lagi? Maaf, Bu Lilis, bisa ini share screen-nya ditutup dulu, Bu. Baik. Baik. Sebentar. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini kita isi deskripsi
deskripsinya, lalu juga misalnya di halaman itu langsung hubungkan dengan WhatsApp bisnis Bapak Ibu. Untuk cara membuatnya itu sebetulnya tinggal googling aja. Ini contohnya ada di bisablog.com, itu bagaimana cara membuat link WhatsApp di Instagram. Kemudian jangan lupa juga aneka link. Maksud saya jika misalnya Bapak Ibu punya Shopee, punya Bukalapak, punya Tokopedia, langsung di deskripsi itu dimuat yang namanya linknya. Jadi bagi orang yang ingin membeli bisa langsung klik dan pesan di Shopee misalnya. Karena jujur saya pun pernah mengalami membeli di Instagram. Jadi kita lihat di Instagram followernya banyak, postingannya banyak, kemudian saya pesan. Itu waktu baru mulai pandemik bulan Maret itu masker. Tapi kemudian ternyata karena kita tidak pakai pihak ketiga seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, namun hanya berdasarkan WhatsApp, kemudian transfer, kemudian ternyata barangnya tidak dikirim. Jadi itu kemudian menjadi pilihan pelanggan juga ternyata untuk hanya berdagang via WhatsApp itu kurang dapat untuk sisi resiko dan keamanannya itu agak berat. Nah kemudian baik, saya lanjut dulu aja. Mohon maaf, ada iklan sejenak. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang namanya highlight story Instagram. Jadi kita kan kalau di Instagram suka bikin story, nah itu di story-nya itu bisa dikategorikan mulai dari cara masaknya, misalnya makanan, cara masaknya, kemudian bisa cara pengemasan, kemudian ada testimoni dan macam-macam. Mohon maaf. Bagaimana Bu Moderator? Ya, mohon maaf Pak Mus. Oke, Mbak Wi dikembalikan lagi. Baik Bu. Rizana. Waktunya masih ada ya Bu? Ya, silakan Mbak. Baik, sudah terlihat. Animation slideshow from current slide. Baik, ini sudah. Jadi ini metode basicnya. Nah, konten adalah penentu. Di sini sangat penting. Yang namanya konten itu terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama tujuannya adalah pertama engagement, yaitu mengikat konsumen atau calon konsumen. Kemudian increase trust, yaitu meningkatkan kepercayaan bahwa kita menjamin kualitas barang kita adalah barang yang bagus. Kemudian ada yang namanya product offer, yaitu kita menawarkan produk. Jadi ini adalah 3 jenis postingan yang perlu Bapak Ibu mengerti untuk bisa menguasai penjualan di Instagram. Nah, ini contohnya engagement. Engagement itu kita nggak jualan, Bu. Jadi misalnya saya ada Bapak yang jual bakso frozen misalnya ya, bakso beku. Nah, kita nggak upload gambar baksonya di sini, karena kita kategorinya engagement. Engagement ini adalah bagaimana kita bisa menarik komen dan menarik like. Jadi bisa di like orang, kemudian di komen-komen orang, agar akun kita rame trafiknya, jadi pengunjungnya tinggi. Yaitu ini namanya engagement. Contohnya di sini ada 3 gambar, misalnya ada yang ini jalani kesulitan bersama ketaatan, lalu kita bikin caption bagaimana di masa pandemi kita merasa sulit, kemudian yang lain nanti akan komen-komen berupa curhatan atau apa. Jadi yang penting komennya rame, like-nya rame. Juga ada contohnya ini, ada yang jualan mie tapi dia posting selamat Hari Pancasila, kemudian bisa mendatangkan komen juga. Terus juga ada yang namanya yang di bawah ini jualan bakso. Ada yang tahu Mimin kirim SMS apa? Nah, ini kan adalah bagaimana kita pakai handphone zaman lama ya, Bapak Ibu. Jadi kan menarik tuh angka-angka. Jadi semua orang penasaran, pengen coba. Nah, ini namanya adalah kategori postingan engagement. Jadi Bapak Ibu bikin hal-hal konten yang menarik seperti ini. Yang kedua, ini adalah increase trust, yaitu bagaimana menjaga kepercayaan para konsumen. Ini kita biasanya namanya lewat testimoni, dan kemudian lewat review produk. Testimoni contohnya seperti ini. Jadi ini kan beli 3 gratis testi 1 bungkus gratis. Jadi ini contoh testinya. Terus juga ada yang men-screen capture chatting, barangnya bagus banget. Nah, kemudian ini ada juga video, ini video pelanggan sudah terima. Ini adalah dendeng, ini punya teman baik saya. Dia kemudian review ini dendengnya, terus dibuka, terus diangetin, terus dimakan pakai nasi putih. Nah, jadi review-review seperti ini juga termasuk postingan yang akan
membuat pelanggan atau konsumen percaya dengan kualitas barang yang Bapak dan Ibu jual. Nah, yang ketiga adalah product offer. Nah, product offer tentu yang pertama yang paling pojok kiri ini di sini foto produk yang menarik. Ini udah pasti. Kita harus bikin foto dari produk kita harus menarik gitu. Dengan cahaya yang bagus, dengan warna yang bagus. Namun bukan itu saja. Bagaimana cara menjual tapi tanpa gambar produk? Bisa dicontohnya ini, beli 2 gratis 1. Gimana sih caranya? Follow, repost, and tag. Ini adalah untuk menambah follower kita dan menambah konsumen kita. Dan juga misalnya ini lewat diskon, yang maksudnya gini, ketika melihat harganya 80.000, anggaplah, mahal 80.000, tapi ketika misalnya 100.000 tapi diskon 20%, kita merasa langsung murah, karena itu sifatnya adalah emosional. Bagaimana orang mau membeli barang itu bukan logika, tapi lebih ke emosional. Rasanya dengan kelihatan diskon 20%, kita rasanya beruntung dan gak rugi lah 80.000 itu kita belanjakan, jadi seperti itu. Dan contohnya yang di tengah ini juga postingan yang akan menarik minat orang, yaitu pakai coret. Ya, maaf Mbak Wi, iklan lagi. Ya, ada iklan sejenak. Ya, saya kembalikan lagi Mbak Wi. Baik, yang di tengah ini yang ada tulisan Merdeka. Nah, tanda coret ini juga akan mendatangkan konsumen, yaitu tadinya harganya 106.000, kemudian jadi 74.000. Secara emosional saya akan langsung membeli, karena itu memang bagaimana konsumen choice terbuat dari permainan psikologikal seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Bapak Ibu menawarkan barangnya. Jadi buatlah postingan-postingan seperti ini. Ya, ada tanda coretnya, ada beli 2 gratis 1. Share lagi Mbak presentasinya. Oh, share lagi Bu? Iya. Tadi iklan. Nah. Mohon maaf. Oke. Ini ya terakhir tadi ya Bu ya, product offer. Nah, kemudian kembali kita bicara konten. Konten adalah penuntun. Jadi untuk bisa membuka jualan di media sosial khususnya Instagram, milikilah gudang konten. Apa itu maksudnya gudang konten? Itu artinya Bapak Ibu sudah punya perencanaan. Kalau bisa dibuat dalam bentuk papan tulis bisa. Hari ini mau kontennya apa, harus naik gitu. Dan juga jam naiknya juga diperhatikan. Kira-kira jam kapan sih orang akan scroll handphone? Nah, itu jamnya ditentukan. Nah, di sini konten dijadwalkan, kemudian sarannya adalah bagi pengguna basic yang maunya gratisan, postinglah 3 kali sehari. 3 kali sehari postingan yang berbeda, itu perlu dilakukan. Nah, untuk setiap postingan itu Bapak Ibu ada yang namanya hashtag. Hashtag itu juga tentukanlah maksimal 6 hashtag untuk satu postingan. Misalnya apa ya contohnya, keripik pedas misalnya. Hashtag keripik pedas Serang. Hashtag keripik pedas murah, hashtag keripik pedas nagih atau apa. Pokoknya carilah hashtag yang populer dengan cara gimana? Carilah akun kompetitor. Kita harus belajar Bapak Ibu. Jadi pelajari akun kompetitor yang banyak followernya, kemudian jadikanlah referensi. Nah itu namanya di proses belajar kita harus melakukannya. Kemudian juga buatlah caption yang menarik untuk setiap postingan Bapak Ibu. Jadi jadilah storyteller untuk setiap caption. Itu bisa dimulai dari 5W1H, yaitu who, why, how, dan macam-macam. Jadi barang ini barang apa, kegunaannya apa, lalu nanti untungnya apa, seperti itu. Kemudian sering-sering juga Bapak Ibu update Insta Story. Nah ini dia, hashtag itu memudahkan calon pelanggan. Jadi kalau kita mau mie ayam misalnya, akan kita cari di Instagram mie ayam, keluarlah macam-macam postingan. Postingan yang paling atas muncul di Instagram adalah postingan yang paling banyak like dan komennya. Jadi yang saya masuk hashtag tuh di sini Bapak Ibu. Contohnya di mie ini adalah ini, hashtag mie Bandung, hashtag mie aku 87, hashtag ini kuliner Bandung, mie legend, Bandung banget. Nah itu yang maksudnya dengan hashtag. Hashtag mana yang agar Instagram dengan cara statistiknya membuat postingan kita naik seperti itu.
Nah, ini juga adalah cara basic. Follow, comment, and likes. Bapak Ibu, setiap hari usahakan follow 30 orang, lalu komen postingan orang, sekitar 20 dan 30 komen juga di akun yang berbeda-beda, dan juga likes. Bisa likes postingan atau like komen orang. Jadi di sini kalau kita lihat Instagram artis misalnya ya, dia posting lagi liburan, tapi kemudian di komennya banyak yang mau dompet kulit cek ya kakak, seperti itu ya, itu kan namanya jualan, komen yang jualan. Tapi sebetulnya untuk saran, komenlah tidak perlu mempromosikan produk, karena dengan nama sudah ada gambaran produk apa yang kita jual, tapi misalnya komenlah yang bagus-bagus, misalnya wah pemandangannya bagus ya, subhanallah atau masya Allah. Jadi komennya komen yang mengikuti postingannya, jadi nggak harus jualan. Jadi ini adalah cara-cara basic yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sekali lagi ini butuh kemauan ya Bapak Ibu. Jadi atau perlu staf khusus yang akan memegang handphone dan media sosialnya seperti itu. Nah, itu tadi metode basic. Sekarang kita masuk ke metode advance. Di metode advance kita perlu modal, tentu ada biaya yang dikeluarkan, namun hasilnya akan dapat menjangkau orang yang lebih banyak juga dan meningkatkan pendapatan dari usaha Bapak dan Ibu. Nah, contohnya adalah kita membayar influencer Instagram. Siapa influencer? Itu bisa artis, bisa penggerak sosial, dan macam-macam. Bisa hanya sekedar remaja-remaja yang top dengan TikTok dan segala macamnya, tergantung dengan barang apa yang Bapak Ibu jual. Misalnya kalau yang dijual itu adalah apa ya, contohnya ya, keripik, kembali lagi keripik. Siapa sih yang suka beli keripik? Kira-kira kalau keripik pedas yang pakai level-level yang lebih suka ibu-ibu atau remaja. Jadi influencernya dipilih sesuai dengan kategori produk yang Bapak Ibu jual. Itu ada 3 jenis postingan juga, ada yang namanya giveaway, ada yang namanya giveaway, ada yang namanya endorse, ada yang namanya paid promote. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan influencer itu. Bukan menyewa ya, membayar biaya influencer. Kemudian ada juga yang namanya Facebook Ads. Facebook Ads kita bikin iklan di Facebook. Facebook dan Instagram itu dimiliki oleh perusahaan yang sama ya Bapak dan Ibu. Nah, lewat Facebook Ads itu bisa kita memilih kategori siapa yang akan melihat iklan kita. Misalnya usia 18 sampai 30, perempuan, ibu rumah tangga, atau ibu bekerja. Jadi Facebook Ads ini sangat detail dan harganya bisa mulai dari harga 10.000 sampai lebih mahal lagi, tergantung request yang kita inginkan. Caranya sangat mudah. Tinggal dibuka facebook.com/business/ads, kemudian di sini ada business brand. Nah, ini bisa get started, bisa langsung dimulai proses pembuatan iklan dari Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin mencontohkan beberapa UMKM yang ada di IG, biar yang tadi saya sampaikan bisa tergambarkan ya Bapak Ibu ya. Baik, di laptop saya sudah saya buka, ada 4 akun ya, yang contohnya. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan Dendeng Mantap, ini punya teman saya, teman baik. Ini contohnya ya, ini deskripsi. Spesialis dendeng ini, ayo ikutan PO. Lalu ini adalah link yang saya maksud. Jika kita klik link ini, akan langsung terhubung dengan WhatsApp. Jadi kita bisa langsung order. Ini adalah usaha rumahan sekali, teman saya hanya punya 1 pegawai dan dia ikut memasak, jadi dan akun ini dia pegang sendiri. Nah, ini contohnya adalah review. Review diberikan, lalu ada yang screen capture, alhamdulillah enak banget, gitu ya. Nah, juga ini misalnya dia dari, saya orang Sumatera Barat, ini misalnya kemarin rendang ditampil sama Gordon Ramsay, terus dia posting juga secara dia juga jualan rendang. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Jadi ini banyak teman saya karena megang sendiri lebih banyak minta pelanggannya kirim video dong, enak nggak? Nanti videonya diposting seperti itu. Terus ini contoh yang mie akuk. Nah, ini adalah postingan-postingan, ini punya tema ya, dia selalu merah, terus mie, segala macam. Contohnya adalah tadi engagement Bapak Ibu. Islamic New Year, selamat tahun baru Islam, itu kan nggak ada hubungannya sama mie, tapi dia posting seperti ini.
Terus juga yang ini, kalau ini sudah agak besar memang, ini punya Ustadz, istri dari Ustadz Felix Xiao. Nah, di sini banyak juga dia berdakwah, jadi memuat arti-arti ayat suci, kemudian ini moto-moto dalam hidup dan segala macam. Jadi ini adalah contoh nyata bagaimana kita bisa membuat konten di Instagram. Baik, saya rasa materinya itu saja. Mungkin kita akan perbanyak tanya jawab ya Bu Nurma ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini mungkin ada yang di chat dulu ya, saya bacakan ya. Ini penggiat pemasaran lewat e-commerce, waktu yang pas buat posting produk, apakah ada waktu-waktu tertentu? Apa bisa seluangnya saja baru posting promosi? Nah, silakan apa Mbak Wiwi, apa Mbak Cindy yang mau komen? Kalau untuk Instagram, Bapak Biru Langit namanya, ini nama ya? produknya atau ya Bapak apa Ibu, saya nggak, mohon maaf nggak ini. Saya rasa untuk penjualan itu, jadi Instagram itu nggak kayak gimana ya? Ketika kita update itu kemudian home kita tuh urut, nggak seperti itu, tapi memang berdasarkan mana yang lebih banyak trafiknya. Nah, sebetulnya kalau saya pernah ikut pelatihan soal media sosial ini, memang jam-jam yang dipilih itu adalah yang pertama itu jangan pagi, kemudian juga jangan tengah malam, karena itu nggak akan ada yang lihat, tapi lihatlah di mana orang mulai santai. Kalau misalnya ada acara, biasanya kita coffee break jam berapa? Jam 10.15 sampai jam 10 sampai jam 11, itu adalah jam yang bagus. Jam 10 sampai 11, kemudian jam 12 sampai jam istirahat siang, itu biasanya ibu-ibu mulai scrolling ketika anaknya tidur, nah itu adalah jam yang bagus juga. Kemudian waktunya adalah selesai maghrib. Selesai maghrib itu juga adalah waktu kita bersantai dan mulai lama bergelut dengan HP ini. Jadi itu adalah jam-jam yang mungkin bisa saya sarankan berdasarkan pelatihan yang saya terima. Begitu Bu Nurma? Oke, mungkin kalau ini Pak Biru Langit, Bapak, Ibu, atau nama produk ya. Mungkin ada yang kurang jelas, apa kalau mau lebih jelas bisa ditanyakan kembali. Oke. Atau kita lanjut lagi ya. Saya bacakan yang di chat dulu ya, Mbak Wiwi, Mbak Cindy. Oke, ini bagaimana solusinya di Instagram, banyak modus dan kebanyakan minta COD. Nah, itu juga memang tingkat keamanan untuk bertransaksi langsung via WhatsApp itu biasanya kan dari Instagram atau dari ini ya, Pak ya, DM ya, di DM mau pesen gitu ya, di DM mau pesen, tapi kemudian nanti bayar di tempat, akhirnya kita ternyata itu penipuan. Nah, oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Cindy, pentingnya platform e-commerce yang sudah terpercaya, jadinya bisnis itu lebih aman. Jadi uang harus dibayarkan oleh pelanggan, kemudian ditampung oleh e-commerce-nya, kemudian ketika barang sudah sampai baru penjual mendapatkan dananya, seperti itu kan, jadi lebih aman. Atau misalnya yang mau efektif untuk jualan makanan, mungkin yang disarankan seperti bergabung dengan Gojek ataupun Grab, jadi memang lebih aman insya Allah, walaupun kemarin banyak yang prank-prank itu, tapi platformnya lebih menjaga mutu transaksi, seperti itu sih Bu, sepertinya. Oke, gimana Pak UKM Janjabil, mau dilanjut pertanyaannya? Ini Bu, ada nggak apa ekspedisi atau pihak ketiga Bu ya yang memberikan pelayanan COD? Oke. Halo? Ya. Ya Pak. Ya, silakan. Gimana Mbak Cindy? Ya, ketiga. Oh, ke saya ya? Oh, maaf. Yang mana saja boleh. Oh iya. Ya, ketiga yang mau Ekspedisi, soalnya Mbak Cindy banyak jualannya nih, ekspedisi Mbak Cindy yang ngerti. Kalau untuk COD,
Kayaknya ekspedisi bisa yang mana aja sih Pak sebetulnya. Saya pernah misalnya pakai JNT ya. JNT biasanya yang terima gitu. Karena mereka misalnya jadi yang punya toko bukan saya sih, tapi adik saya gitu ya. Jadi memang mereka terima gitu COD atau memang yang dari toko itu langsung. Jadi kalau misalnya ada yang ada yang pesan di toko kita gitu kan, terus kita kirim barang itu semua dari toko kita gitu ininya. Deskripsi dan segala macamnya sudah dari toko kita gitu. Nah, biasanya malah dikurangi lagi ongkos kirimnya 5.000 gitu. Ataupun tergantung daerahnya masing-masing gitu, Pak. Oke. Ya. Mungkin kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari puji.maiserang. Bu, apa syarat suatu produk bisa masuk ke Shopee? Bila belum ada halal, PIRT, ya segala apa bisa masuk? Yang mana? Oh, itu. Bisa sih, Bu. Bisa aja gitu. Karena di Shopee kan kalau yang saya lihat bukan hanya makanan gitu ya. Tapi juga ada barang gitu kan. Nah, jadi kalau karena kan kalau halal tidak halal memang kan tergantung konsumen gitu ya. Maksudnya makanan itu sebetulnya dikemas untuk konsumen yang memang membutuhkan logo halal atau tidak gitu kan, atau memang konsumen yang karena kan konsumennya tidak hanya misalnya terbatas muslim gitu ya, atau mungkin ada yang non muslim gitu kan, tapi jadi saya pikir kalau halal tidak halal tergantung ke konsumen butuh atau tidak gitu ya. Tapi memang kalau makanan gitu ya, sejauh ini saya lihat memang orang lebih banyak lebih banyak khususnya muslim gitu ya, pasti akan mencari logo halal gitu ya. Karena itu seingat saya kalau halal logo halal itu harus ada pendaftaran ke MUI gitu ya, Bu. Jadi memang sangat berpengaruh. Misalnya kayak di tempat saya nih di Medan, ada satu toko kue itu bakery gitu ya. Ada yang hampir tidak laku, padahal enak gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu karena tidak memperpanjang sertifikat halal untuk produknya gitu. Oke. Ya. Mungkin kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nanti Bapak Ibu sekalian sebelum nanti dilanjutkan, ini nanti mohon mengisi kuesioner ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada dari Pak Zufiko. Untuk waktu mengiklan sebaiknya setiap hari atau dikasih jeda minimal atau misal 2 kali sehari? 2 hari sekali. Ya, terima kasih Pak. Saya sebetulnya kalau pakai yang basic ya Pak. Kalau untuk pakai yang basic, sebaiknya memang setiap hari kita siap dengan konten apa. Tapi juga misalnya kalau mau mengulang konten itu juga bisa. Ibu, ya Allah, saya baru lihat gambarnya. Oh, Ibu. Ya, Bu, jadi untuk mengiklan, kalau untuk mengiklan itu dari yang saya riset yang saya lakukan, itu sebaiknya setiap hari. Tapi kalau kita pakai advance, kita sudah bayar endorse atau bayar influencer, itu bisa kita mungkin hanya seperti 3 kali seminggu. Jadi karena kita melihat dampak si influencernya itu dulu, karena kita bisa istirahat juga, yang mana kita udah keluar biaya ya Bu. Tapi memang kalau untuk kita yang basic, disarankan 3 kali postingan, dan itu nggak apa-apa, mengulang postingan nggak apa-apa Bu, jadi nggak harus selalu kontennya baru, tapi bisa mengulang postingannya. Jadi apa yang sudah pernah diposting, fotonya sama, tapi deskripsinya berbeda mungkin. Jadi mungkin sarannya seperti itu Bu. Kalau untuk jeda sebetulnya kan itu tergantung Ibu dan Bapak yang punya waktu ya Bu ya, itu masalah waktu. Tapi memang di sini kembali banyak UMKM yang sudah punya Instagram tapi tidak optimal
karena memang mungkin waktunya terbagi ya Bu, pikirannya terbagi antara memproduksi dengan menjual seperti itu. Jadi mungkin perlu diinvestasikan, mungkin minta bantu anak Bu, mumpung belajar dari rumah nih, tolong Instagram Ibu, mungkin seperti itu Bu. Jadi diusahakanlah kalau kita basic itu bisa setiap hari. Terima kasih Bu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan, Ibu? Enggak, soalnya kalau ini ya dari pengalaman saya iklan FB IG ya, saya dulu kan pernah pakai FB ADS yang berbayar itu, ya itu memang. Oh iya. Sekarang nyoba Instagram, kalau saya posting di luar jualan itu banyak yang like, banyak yang, tapi giliran jualan produk hanya sedikit sekali gitu loh, makanya apa mereka bosan ya sama postingan saya, makanya apa perlu dikasih jeda gitu, padahal udah diganti-ganti kan itu gitu. Kalau yang Instagram, Ibu pakai Instagram Ads nggak Bu? Atau Facebook Ads aja? Instagramnya kayak Instagram bisnis, soalnya nge-link ke Facebook kan. Oh iya, jadi sebetulnya kalau yang algoritma dari iklan itu lebih baik yang Facebook kan Bu, mungkin Ibu udah ngerasain ya dampaknya. Tapi kalau misalnya iklan di Instagram biasanya itu memang agak kurang. Yang iklan berbayar di Instagram ya Bu, itu memang efeknya lebih rendah. Jadi lebih baik ngiklannya pakai yang di Facebook seperti itu. Kalau untuk postingan, iya postingannya berarti mungkin page-nya Bu, halaman deskripsi dan profilnya itu punya tema gitu ya Bu ya, punya tema. Hanya misalnya tebak-tebakan aja, tebak-tebakan, tapi jangan lupa ujung-ujungnya promosi di kalimat terakhir, mungkin seperti itu. Jadi atau bisa hal sesimpel itu misalnya kita bikin cerita tapi ujung-ujungnya jualan gitu ya. Iya, betul. Jadi kita menjebak konsumen dengan cerita kita seperti itu. Jadi akhirnya ini kok seru, semakin seru di follow, lama-lama kan pindah ke kesukaan kepada produk yang kita jual begitu Bu. Ya, ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya Bu. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Mustanjib ya, minta tips menjaga mood agar selalu konsisten pada produk terkait dengan sikon yang lagi pandemi karena daya jual yang menurun. Ya, gimana ini? Silakan tipsnya. Mbak Cindy apa saya Bu? Ditunjuk aja Bu. Mbak Cindy gimana jaga mood? Mbak Cindy mungkin Bu. Cindy kan laku soalnya. Gimana nih? Tapi ini minta tips menjaga mood agar selalu konsisten pada produk. Oh iya, terkait dengan sikon yang lagi pandemi. Oh iya, Pak, mungkin bisa menjaga konsistensi ya Pak. Maksudnya begini, memang iya gitu ya, karena lagi pandemi gitu ya. Terus kita di rumah aja gitu kan, tapi karena kan hashtagnya di rumah aja gitu ya. Nah, karena di rumah aja justru seharusnya lebih banyak postingannya gitu kan ya Pak. Jadi kalau saya pikir lebih ke menjaga konsistensi, lalu tujuan kita posting apa, pasti jualan gitu kan ya. Nah, saya pikir lebih ke situ, bagaimana caranya dapat income tiap hari gitu ya, meski meski daya jual lagi menurun. Saya pikir bisalah gitu Pak, tetap posting gitu ya, misalnya tiap hari gitu ya, tetap dijaga konsistensinya gitu, atau mungkin minta tolong keluarga di rumah gitu ya, supaya ada regenerasi lah gitu ya. Jadi memang postingan itu bisa secara berkala dijaga gitu Pak. Terima kasih. Oke, ya mungkin saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mulyani Muhtar. Saya gabungkan dengan Dinul Azizah ya. Ini bagaimana cara memperbanyak followers? Apa foto profil sangat berpengaruh dalam penjualan? Kemudian dengan Dinul Azizah ini kalau followernya itu banyak, apakah bisa membantu? Baik, saya ya Bu ya. Oke. Silakan Mbak Wi. Iya, mungkin yang Dinul Azizah mahasiswa kita ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya apakah
kalau follower kecil artinya jualan kita kecil, saya rasa tidak. Itu yang tadi namanya perlunya engagement. Jadi seperti yang tadi beberapa akun yang saya tunjukkan itu followernya cuma 1.000. Namun apa yang dipertahankan yaitu repeat ordernya. Jadi ini untuk makanan biasanya. Makanan ini yang penting repeat order. Nanti misalnya jadi beli sekali sebulan, tiap bulan beli, itu kan jadinya kita menambah pelanggan setia. Nah, kemudian kalau sebetulnya tentu berpengaruh tapi tidak secara langsung jika kita bisa memanajemen akun kita dengan baik seperti itu ya, di nol. Kemudian pertanyaan untuk betul foto profil saya rasa enggak, yang paling pertama dilihat orang itu adalah nama akun biasanya. Nama akun, ketika nama akunnya menarik dan sesuai dengan apa yang kita cari, langsung klik, kemudian baru deskripsi, baru kemudian postingan. Saya rasa untuk untuk foto profil pun di Instagram kecil sekali sebetulnya, tapi tentu itu nggak saya kecilkan juga, artinya logo ataupun foto juga salah satu komponen penting, namun nama atau brand di Instagram itu jauh lebih menentukan, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Bapak Pradipta Anugrah nih. Apabila saya mahasiswa kita ini. Ini mahasiswa kita, Bu. Oke, mahasiswa. Oke, kalau saya menjualkan produk yang jumlahnya banyak dan produknya juga sama, ya. Produk dari apa ini, Bandai. Bagaimana caranya kita mencegah perang harga? Nah, sekarang kan banyak tuh ya produk yang sama, nyari harga yang murah kadang-kadang kitanya. Oke, gimana tuh? Silakan, Mbak Cindy atau Mbak Cindy. Oh iya, baik. Saya pikir kalau perang harga pasti ya Bu, itu pasti gitu, karena satu produk yang sama dengan harga yang satu lebih murah, yang satu lebih tinggi gitu ya. Kalau saya bilang kalau kita misalnya kita kan secara otomatis akan membeli produk yang lebih murah misalnya gitu ya. Makanya produk-produk dari Cina misalnya laku gitu ya. Tapi setelah ditilik lagi lebih dalam, sebetulnya harga produk itu kan merepresentasikan kualitas produk gitu ya. Sehingga walaupun misalnya harganya tinggi, tapi kualitasnya juga bagus, konsumen juga akan beli gitu. Jadi tidak perlu misalnya saya menjadi yang paling murah nih harga produknya. Saya pikir tidak perlu begitu gitu. Cukup dengan tingkatkan kualitas produknya gitu kan. Lalu pemasarannya gitu diperbaiki. Nah, lalu kita tetapkan harga yang memang sesuai dengan produk itu juga pasti akan laku gitu. Karena kan tiap produk sasaran konsumennya pasti beda-beda, punya sasarannya masing-masing gitu. Nah, saya pikir meskipun jadi bukan harga murah atau harga tinggi, tapi lebih kepada harga yang kompetitif gitu. Ya, Dipta. Nah, selanjutnya ini lebih efektif mana, Facebook atau Instagram dalam penjualan? Dan respon konsumen bagus yang mana? Silakan Mbak Wi. Ya, Mbak Instagram. Baik. Silakan. Seketahuan suka Instagram. Sebetulnya ini untuk efektivitas, sebetulnya kita bisa lihat dari produk yang dijual dan target pasar usia berapa. Karena sekarang pemakaian Facebook itu sendiri menurun. Karena Facebook itu sejak zaman pemilihan pemilihan presiden itu terlalu banyak hoax yang di-share, terlalu banyak hate speech segala macam. Jadi Facebook itu sekarang kalau untuk milenial itu sudah jarang dibuka seperti itu. Nah, kalau untuk anak muda sasaran usianya remaja hingga dewasa awal itu sasarannya lebih baik di Instagram Ads seperti itu. Jadi tergantung kepada pasar yang ditargetkan. Misalnya apakah jual jilbab seperti tadi hijab Alila tadi, hijab kan bisa dimulai dari anak remaja sampai ibu-ibu usia berapapun. Jadi keduanya kalau dibandingkan bisa efektifnya sama seperti itu, tergantung range usia target pasar yang Bapak dan Ibu pilih seperti itu, Bu. Oke, masih adakah Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang mau ditanyakan? Mungkin tadi ada yang terlewat atau yang masih kurang
apa ya? Kurang apa nih? Saya mau tanya apa? Atau ada yang kurang? Silakan Bapak Ibu. Atau kasih Tanya, Bu. tips kali. Oke, Pak Janjabil. Oke, silakan Pak. Kalau untuk follower ke kompetitor itu perlu nggak, Bu? Apa perlu di follow? Apa perlu untuk diamati saja? Oke, silakan. Perlu kompetitor ya Pak, misalnya jualannya sama, terus itu udah postingannya bagus, sebetulnya follow itu nggak masalah Pak, karena follow tapi follow dan juga kita kan bisa ikut komen, bisa ikut like di postingan kompetitor. Jadi ketika saya calon pembeli datang ke si akun kompetitor, kemudian saya baca-baca komen, baca-baca dulu, kemudian kelihatan nih akunnya Bapak yang komen seperti itu. Lalu loh saya bandingkan dengan akun yang Bapak miliki. Jadi akhirnya kita bisa membagi perhatian dari calon konsumen di kompetitor itu. Jadi kita ambil calon pembelinya seperti itu. Dengan kita rajin juga komen di si kompetitor itu. Jadi bisa ikut promosi untuk barang yang sama. Mungkin kalau bisa diamati Pak, selalu pasti kalau ada yang jualan itu nitip gitu, kayak ya maksudnya nitip komen, nitip jualan juga jadinya seperti itu. Tapi kalau adminnya biasanya teliti ya, si kompetitor itu biasanya kalau dagangannya sama komen itu kita biasanya di delete sih, di remove, dihapus gitu biar kita nggak mengambil calon konsumennya. Jadi tergantung aja Pak bagaimana triknya seperti itu. Satu lagi Bu ya. Ya, silakan Pak. Kalau untuk mencari produk yang lagi trendy, ini mungkin lebih ke ini ya, e-commerce Bu ya. Yang untuk mencari produk yang lagi ngetren gitu, yang lagi rame, kira-kira dari mana Bu? Ya, silakan Mbak Cindy cari produk yang lagi tren. Iya, biasanya kan Pak kalau di di toko virtual gitu ya, di e-commerce itu biasanya mereka ada iklan. Nah, iklan itu saya lihat krusial karena iklan lalu promo gitu ya. Nah, dan barang-barang yang misalnya langsung barang-barang atau produk yang banyak dicari orang itu akan muncul di laman virtual itu biasanya gitu Pak, atau yang memang sedang promo, bisa jadi promo dari Shopee misalnya atau Tokopedia atau semacamnya, atau promo dari si produk si toko itu sendiri gitu. Nah, karena kalau misalnya promo dari e-commerce-nya itu otomatis hampir semua toko wajib mengikuti promo itu, seingat saya begitu kan, karena itu ada juga di syarat dan ketentuan ketika kita buka toko online gitu ya. Nah, jadi mereka akan muncul dengan sendirinya gitu Pak biasanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk Kota Serang atau Kabupaten Serang bisa diketik gitu ya. Nah, itu muncul semua. Kayak yang saya tampilin tadi di PowerPoint itu saya cuma nyari misalnya Serang gitu. Nah, itu keluar ikan, keluar rabe, keluar semua gitu. Berarti kan memang makanan ataupun produk-produk itu memang memang banyak dibeli ataupun banyak dicari orang gitu Pak. Kalau di Google kan ada analitik itu Bu ya. Nah, kalau di e-commerce misalnya di Shopee gitu tuh, ada nggak yang seperti analitik itu? Udah Google analitik itu. Kalau Shopee biasanya saya langsung search sih Pak gitu. Misalnya toko apa, biasanya orang nggak buat langsung toko, nggak, tapi misalnya langsung nama produk gitu. Seingat saya satu kata aja nanti akan keluar itu. Makanya memang kalau toko virtual gitu ya, itu nama tokonya memang harus yang mudah dicari orang gitu Pak. Begitu. Atau dari yang terlaris itu Bu ya? Boleh juga gitu kan, karena bisa jadi misalnya produk kita masih baru gitu ya, tapi bisa gitu kita pakai nama toko misalnya misalnya jual keripik tapi dibuat khas Serang misalnya. Nah, Serang itu kan pasti terdetek oleh sistem gitu Pak.
Oke, baik Bu. Makasih Bu. Oke, Sama-sama, terima Pak. kasih. Ada ini mungkin mahasiswa yang bertanya ini. Jadi kalau buat toko virtual di Shopee karena masih baru, belum ada review ratingnya, jadi kadang menurunkan kualitas tingkat kepercayaan. Itu gimana memulainya? Silakan Mbak Oh, ini Cindy. saya lagi ya. Oh iya, sebentar Ibu. Ya, Persofian. Belum ada review dan ratingnya sehingga menurunkan kualitas tinggal apa kita biar. Oh jangan. Review untuk permulaan itu yang saya lihat misalnya kayak punya adik saya gitu ya. Nah itu dia minta dulu teman-temannya untuk masuk untuk review gitu. Nggak apa-apa gitu. Memang mereka beli gitu kan. Nah lalu diperbanyak lagi foto di dalam toko itu gitu. Bisa jadi sepi gitu. Bisa jadi sepi postingan gitu. Karena yang saya perhatikan jualannya rame pasti postingannya juga rame gitu di situ. Mau ada yang beli mau enggak, yang penting diposting dulu gitu Bu. Oke. Oke, terima kasih. Ini masih adakah yang mau bertanya? Bapak, Ibu, Mas, Mbak, masih adakah yang mau bertanya? Lagi ngisi kuesioner, Bu. Oh, lagi ngisi kuesioner. Oke, ya silakan. Ya, tolong ya, mohon Bapak Ibu diisi. Jadi nanti ini juga untuk perbaikan kami ke depannya. Oke, sambil menunggu. Mungkin ada yang terlewat ya? Enggak ya? Gimana Bu Nurma? Bu Nurma? Ya, gimana silakan Bapak Ibu, masih adakah yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Gimana Mbak Cindy, Mbak Wiwi, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 ya Bu, selesai. Oke. Mungkin masih ada yang mau menanggapi atau mau berencana mau buka apa nih ya? Atau mau usaha apa ya gitu. Kalau tanya lagi boleh, Bu. Oke, silakan Bu, silakan. Ini kan saya lagi mulai ini ya, belajar bisnis apa itu? Bolu ya. Bolu kukus, bentuknya bentuk pisang yang lucu-lucu itu. Ya, itu kan belum bisa pengiriman luar kota. Kan ada kadang yang minta ya, tapi sayanya belum belum bisa, soalnya nggak pakai bahan pengawet kan. Iya, paling cuma 3 hari ya Bu, paling lama ya. Iya, kalau saya lihat toko-toko yang datang itu kan bisa ke luar kota itu mereka pakai pengawet ya Bu ya. Oke. Bisa tahan lama gitu, bisa sampai 2 minggu itu. Saya nyoba cari tapi belum bisa, maksudnya belum bisa pemakaiannya, ada bahan khususnya ya buat tambahan dalam pengolahan kuenya itu. Oke. Ini kira-kira Mbak Wiwi, Mbak Cindy ada pengalaman mungkin saudaranya yang punya produk yang nggak bisa tahan lama, itu gimana memasarkannya ya? Iya, biasanya produk-produk yang memang tahan kayak di kita misalnya ya ada Bika Ambon gitu kan Bu. Itu cuma tahan 3 hari gitu ya di luar kulkas. Nah, biasanya yang saya perhatikan misalnya kalau di toko online dia langsung dibuat misalnya dalam kurung wajib kulkas gitu. Karena misalnya hanya tahan berapa hari gitu. Nah, jadi memang harus dipastikan
ekspedisi yang bisa mengirim hanya dalam waktu 1 sampai 2 hari gitu. Nah, karena dan biasanya itu memang agak mahal gitu. Jadi kadang orang memang berpikir harga kue dengan harga kirim atau ongkos kirimnya sama mahal misalnya gitu ya. Nah, tapi saya perhatikan ada juga kok laku juga gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi bisa dari ekspedisinya yang pertama, yang kedua dari kuenya. Apakah memang mau menambahkan pengawet atau bahan apalah misalnya gitu ya supaya bisa lebih tahan lama. Tapi jangan salah Bu, yang tanpa pengawet justru lebih laku sebetulnya. Justru lebih laku meskipun hanya bertahan 1 sampai 3 hari. Yang penting dijelaskan misalnya di toko kita itu wajib kulkas gitu. Harus wajib kulkas gitu kan. Jadi orang yang masih bisa dimakan gitu dalam waktu ya setidaknya setelah pengiriman 2 hari lah gitu, itu langsung habis gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi orang lebih tertarik nggak pakai bahan pengawet ya daripada yang pakai bahan pengawet. Sebetulnya Bu, sebetulnya iya gitu. Padahal itu bahan pengawet kan juga aman selama kita konsumsinya pemakaiannya ikuti aturan ya, prosentasenya ada gitu kan khusus Iya, utama. betul Bu. Jadi kalau saya bilang kembali ke ini ya, kembali ke preferensi ataupun kembali ke penjualnya gitu ya. Apakah memang mau memodifikasi produknya atau mungkin mengakalinya dengan ekspedisi gitu Bu. Karena misalnya teman saya ada gitu ya, tapi dia just tip gitu misalnya, dan itu memang makanan. Nah itu memang cuma 3 hari gitu. Itu dia bawa dari Medan ke Aceh misalnya, itu pakai dia sewa sendiri gitu mobil gitu ya. Nah, dan itu tetap bisa kok, tetap dimakan orang gitu, tetap tetap laku gitu. Jadi saya pikir ya nggak masalah gitu. Usahakan aja yang daerah dekat-dekat dulu gitu, Bu. Oh iya. Iya ya. Masanya kadang ada yang minta dari luar kota belum bisa melayani gitu. Takut nanti di jalannya ada risiko gitu. Ya, biasa di packagingnya lebih ini Bu, lebih keras gitu. Misalnya yang pakai kardus itu gitu kan. Nah, itu tahan gitu. Nah, biasanya kalau makanan atau itu tidak masuk dalam, misalnya nih ya, dalam jumlah besar itu tidak masuk dalam dalam bagasi misalnya pesawat, tapi di kabin misalnya. Nah, itu bisa dipesan gitu. Nah, jadi kita memang bisa kerjasama dengan kargo. Misalnya ada teman saya yang memang sudah besar gitu ya usahanya, dia memang kerjasamanya dengan kargo gitu. Nah, jadi memang barang-barang dia lebih diprioritaskan ditaruh di mana gitu kan, karena memang tidak bisa ditimpa dengan barang lain misalnya, itu bisa gitu. Nah, tapi kalau memang dalam skala kecil mungkin bisa dari kota yang memang berdekatan dengan domisili kita dulu gitu Bu. Oh ya, oke. Makasih Bu jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu masih adakah yang lain yang mau ditanyakan? Oke. Sudah tidak ada? Bagaimana? Mbak Wi, Mbak Cindy? Iya, itu ada chatting sedikit Bu, saya bahas saja sedikit ya. Ongkir via kargo mahal, ya memang mahal gitu ya Pak. Nah, bisa mengakalinya dengan ya punya kerjasama dengan kargo terkait gitu. Karena untuk di kargo juga kan seharusnya barang-barang yang memang sudah kapasitas kilonya sudah tinggi setahu saya ya gitu. Nah, jadi kalau itu memang dibutuhkan kerjasama lebih jauh gitu kalau memang untuk kargo gitu. Tapi saya pikir bisalah dijajaki kalau memang sudah dalam skala yang lebih besar misalnya jualannya gitu, itu bisa gitu. Gitu ya Pak. Ya. Oke, ongkir menggunakan apa yang paling murah? Kalau yang paling murah tergantung sih. Pertama tergantung jarak, Bu. Tergantung jarak gitu ya. Kalau jaraknya dekat dari tempat kita gitu ya, itu pasti lebih murah gitu. Nah, kalau jaraknya jauh gitu harus seberang pulau, nah pasti lebih mahal. Nah, bisa nggak seberang pulau tapi jadi lebih murah? Bisa.
Nah, ternyata saya pernah pesan barang dari Jakarta Barat dengan Jakarta Utara yang paling murah dari Jakarta Barat malah. Seharusnya kan dari Jakarta Utara karena dekat dengan pelabuhan, tapi ternyata itu nggak menjamin gitu, Bu. Gitu, Pak. Jadi tergantung gitu. Memang tergantung. Bisa jadi jaraknya jauh tapi bisa lebih murah dikarenakan dia sudah kerjasama dengan ekspedisi yang memang melayani antar pulau. Jadi memang sudah bisa ditekan harga kirimnya gitu. Nah, bisa jadi juga menjadi lebih mahal karena ekspedisinya tidak masuk ke daerah itu misalnya. Itu bisa gitu. Nah, kalau misalnya daerah jadi bayangkan ya, saya misalnya di Medan gitu ya, saya memesan barang bisa lebih murah dari Jakarta daripada di Medannya sendiri, gitu. Jadi tidak menjadi masalah gitu, maksudnya tinggal dipilih saja gitu ekspedisi mana gitu, atau yang pasti kalau maksudnya kalau bawa nama merek saya nggak bisa bilang gitu ya kan Pak Bu gitu, saya nggak punya kapasitas untuk itu, tapi memang bisa dipilih karena kan kalau di toko online juga kita bisa lihat gitu, kita mau ekspedisinya yang mana misalnya, atau yang memang sudah familiar dengan tempat tinggal kita gitu, nah biasanya kita pilih itu gitu. Oke. Cukup? Masih adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya nih Bu. Oke, silakan. Ini buat Mbak Wiwik nih terutama ya terkait repeat order. Jadi saya ini juga kebetulan ngejual pakaian juga, terutama baju muslim. Nah, ini kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadi kebetulan kalau untuk produk koko yang saya jual ini ya bisa dikatakan secara kualitas cukup bagus lah, dan customer saya itu cukup puas dengan produk yang saya jual. Dari segi kualitas pun tahan lama. Cuma yang jadi problem ketika saya tawarkan kembali produk saya dengan istilah model terbaru dan dengan offer yang sama, kayak misalnya saya biasanya meng-offer kalau beli 3 nanti ada diskon, dan diskonnya itu ya lumayan lah. Nah, orang malah nggak balik lagi, dia malah bilang, waduh masih ada yang tahun lalu gitu. Nah, kalau kayak gitu solusinya gimana ya Mbak? Terima kasih. Ya, silakan Oke. Mbak. Ya, Pak Dipta, sebelum kita ketemu di kelas, kita udah ketemu di pelatihan ya. Jadi sebetulnya gini, memang untuk namanya itu textile and apparel ya. Jadi itu adalah bahan jadi gitu, baju yang sudah jadi. Memang kalau kita apalagi orang Indonesia kadang beli baju Lebaran doang gitu ya. Nah, bedanya baju kaos itu kalau saya amati dunia perkaosan ya. Kaos yang selalu laku itu adalah kaos anak-anak, karena anak-anak terus bertumbuh dan populasi terus bertambah. Jadi bedanya itu dengan kaos orang dewasa. Apalagi misalnya dengan kualitas bagus, tentu harga yang Pradipta berikan juga harga yang bukan kategorinya, kalau kita bahasanya pasti kita harus bilangnya terjangkau ya, tapi mungkin kalau dikategorikan uangnya lumayan banyak yang untuk dikeluarkan. Tentu masalah repeat order itu memang menjadi masalah. Di sini yang bisa saya sarankan adalah bukan mengejar repeat order, tapi adalah tambahan follower dan memperbesar pasar seperti itu. Jadi karena barang yang dijual itu adalah tekstil, pakaian seperti itu, yang mana memang belanja orang terhadap pakaian itu penuh pertimbangan seperti itu. Atau bisa dipakai trik menjelang orang gajian, bikinlah giveaway. Misalnya giveaway, kuis atau apa, jadi kayaknya nanti pas gajian rekening kan nambah nih, nah rela nih ngeluarin uang sekian untuk beli pakaian. Jadi itu sebetulnya lebih ke trik marketing. Jadi menjelang orang gajian bikinlah postingan-postingan kuis, kemudian diskon, promo, jadi nanti pas rekening kita nambah, mau nih kita nambah. Jadi yang saya sarankan mungkin seperti itu ya, Mbak Dipta ya. Oke Mbak, terima kasih ya sarannya. Ya, semoga lancar. Ini pertanyaan dari Bu Sariah Sarmin. Bagaimana cara penjualan yang efektif sedang produk yang saya punya penjualan menurun? Ya, silakan. Silakan Mbak Wiwi. Siapa? Mbak Wiwi juga boleh. Pertanyaannya,
penjualan yang efektif. Ya, karena kembali Bu, saya bukan pelaku ya. Jadi memang kalau yang lewat Instagram itu yang tidak boleh kita menyerah adalah terus promosi seperti itu. Karena nanti lewat promosi memang jerih payahnya insya Allah terbayar. Jadi memang ketika penjualan menurun atau misalnya nampaknya nggak ada minat, seperti tadi ada Ibu Zufiko, itu nama anaknya ya, katanya kok kayaknya orang nggak minat sama yang saya posting. Nah mungkin itu perlu evaluasi. Misalnya apakah tampilan halaman website, bukan website, Instagram-nya Bapak dan Ibu sudah bagus atau perlu ada revisi, jadi nggak ada masalah. Jadi misalnya awal-awal kita cuman kayak foto-foto biasa, kemudian mau di-upgrade, jadi kita minta sewa fotografer makanan, kayak tadi teman saya yang Dendeng itu baru saja bikin video produk pakai yang profesional, jadi kayak videonya bikin menggiurkan. Jadi ada diperlukan trik-trik marketing. Jadi kita evaluasi diri, evaluasi usaha kita. Jadi untuk segi promosi apa yang perlu diperbaiki? Saya rasa memang kuncinya terus promosi. Jadi selain terus produksi, tentu harus terus promosi juga, seperti itu. Oke, ya mungkin ada sedikit kali saya tambahin ya. Selain promosi, mungkin kita bisa pinjem seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah ya. Jadi dia buka lapak gitu. Jadi belanja dagangan teman. Jadi mungkin Bapak Ibu pelaku usaha di sini, pelaku UKM bisa buat komunitas atau buat kelompok. Jadi sesama pelaku usaha bisa saling memfollow. Jadi kalau bis mungkin sesama bis kota dilarang saling mendahului. Nah, kalau bisa di sini sesama pelaku usaha saling membeli dagangan teman. Ya, jadi ini saya terinspirasi dari Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar itu membuat lapak Ganjar namanya. Jadi pelaku-pelaku usaha digabungin di situ, jadi saling belanja. Mungkin itu juga salah satu trik atau cara ya, Bu, supaya gimana nih supaya dagangan kita bisa terjual ya. Jadi selain kita jual keluar, juga sesama kita bisa saling membeli. Mungkin sedikit informasi. Oke, selanjutnya adakah lagi yang mau bertanya? Apa kita sudahkan? Oke, nah sebelum nanti acara ini kita sudahi, Bapak Ibu mohon diisi kuesionernya. Ya, nah mungkin nanti ada Bapak Ibu yang beruntung, ada sedikit ya hadiah pulsa dari kami. Oke, tapi ini juga acak ya dipilih ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, oke, ini ada ya mungkin peserta saling bantu ya. Oke, ya Bu, saya boleh menanggapi Bapak Jabil. Boleh, silakan. Nah ini. Nah, apakah mungkin para peserta ini bisa saling follow? Betul. Jadi nanti di kuesioner, kalau Bapak dan Ibu buka, kita minta akun Instagramnya. Jadi nanti lewat akun Instagramnya, kita bisa informasikan semua akun-akun Instagramnya, mungkin lewat Ibu Vita, atau mungkin lewat Pak Zaki, sehingga nanti terekap akun-akun Instagram Bapak Ibu. Jadi kita saling follower, juga kita bisa sama-sama, kita bisa promosi juga di kampus, cek IG ini dari Diskoperindak. Tentu ini kan bagian dari kerjasama kita. Jadi seperti itu Bapak. Ya Bu. Oke, ya jadi nanti mohon akunnya itu jangan dikosongin ya Bapak Ibu, bisa diisi yang kuesionernya tadi. Ya. Sudah tidak ada? Oke, mungkin kita cukupkan hari ini webinar kita tentang pelatihan ya, bagaimana menggunakan media sosial ini untuk mengembangkan akses pasar bagi UMKM Kabupaten Serang. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Ya, mungkin kami juga tidak bisa memberikan banyak. Ya, mungkin kami sedikit tahulah tentang penggunaan media sosial, tapi mungkin kami bukan pelaku usaha, ya mungkin kurang banyak yang bisa kami
berikan. Tapi dengan adanya media sosial ini sekarang kan memang tidak lagi menjadi jarak bagi kita. Jadi dimanapun kita bisa menggunakan. Jadi kalau sekarang jualannya sudah jarang menggunakan atau berat dengan offline, kita bisa menggunakan jalan online. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi silakan Bapak dan Ibu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di media sosial. Oke, tadi seperti yang disampaikan Mbak Wiwi, pengguna Instagram kita itu ada 73 juta jiwa pengguna Instagram. Artinya ada 73 juta itu target pasar kita. Nah, tinggal bagaimana produk kita itu bisa masuk, bisa diminati oleh 73 juta ya jiwa. Nah, produk yang harus kita jual pasti ya bisa dilihat apa dulu yang harus kita utamakan, kualitaskah atau kuantitas. Tapi yang pasti karena masyarakat sekarang sudah cerdas dan pintar, mereka pasti lebih mengutamakan dulu kualitas. Ya. Jadi kalau produk yang Bapak Ibu jual sangat berkualitas, itu otomatis kemanapun akan dicari orang. Jadi istilahnya adalah kenali diri atau kenali produk kita. Kalau produk kita sudah tahu nih apa kelebihan kekurangannya, ya kemudian kita kenali pasar. Jadi kita tahu pasar ini sekarang trennya sedang apa, dan mudah-mudahan kita bisa bersaing di pasar itu. Jadi jangan takut harga bersaing dan segala macam. Ya karena tadi masyarakat sudah pintar, ya pasti akan memilih produk-produk yang berkualitas. Ya, oke. Demikian pelatihan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada ya kata-kata yang salah atau kurang yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf. Dengan demikian saya sudahi acara pelatihan hari ini. Saya tutup dengan ya alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, izin live ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mahasiswa. Sampai ketemu lagi. Kita kuliah tanggal 14.